Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini perjalanan kesekian harinya kita dari Pangkal Pinang, tepatnya di Depati Amir Airport. Ini kita mau check-in untuk keberangkatan menuju Pulau Belitung. Ini kira-kira suasananya di ruang tunggu Depati Amir Airport. Untuk bandaranya nggak terlalu besar ya kalau menurut saya, tapi nyaman. Terus nggak lama kita nunggu, kita berangkat. Ini suasana di pesawat yang pakai baling-baling. Jadi ini pertama banget nyobain pesawat baling-baling. Untuk dalamnya itu ternyata kecil, jadi kayak bus aja itu masih lebih besar gitu ya daripada pesawat baling-baling ini dalamnya. Jadi kita tuh sama atapnya nggak terlalu jauh. Kalau untuk ukuran tinggi 160-an itu masih bisa lumayan agak jauh ya, tapi kalau udah 170 atau 180 itu udah terlalu mepet banget sih kayaknya. Terus selanjutnya ini kita lihat baling-baling dari pesawatnya. Yang benar-benar yang paling diekspos adalah baling-balingnya, karena ini pertama banget ya ngelihat baling-baling di pesawat. 11,000 feet above sea level. It would like to accommodate non-smoking flight, including electricity devices prohibited. According to the Civil Aviation Safety Regulation, tampering with disabling on the students seperti terdapat dari segera prohibited. Please fasten a seatbelt to the seat background for a position located in place in the accommodation of the check-up. If you need any assistance, please notify to cover flight attendant and on behalf of Sir Captain Agusawan and all the crew. Wish you a very pleasant flight. Thank you for flying, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa, kita take off dulu pakai pesawat baling-baling. Para penumpang kami yang terhormat, sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan perlengkapan keselamatan dalam pesawat. The passengers, according to the Civil Aviation Safety Regulation, we must demonstrate social distancing kepada ikram. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik talinya untuk melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seat belts fasten like this and not like this to tighten for the strap and fasten the seatbelt with the back flaps. Pesawat antar tujuan ini dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat, 2 jendela darurat kabin bagian depan, 2 pintu darurat kabin bagian belakang. Our aircraft supported capable emergency exit and those terberkan. Yang depan kabin emergency situation dari kabin. Lampu-lampu petunjuk jalan keluar darurat akan menyala pada saat keadaan darurat dan akan menunjukkan pintu keluar darurat terdekat. The emergency exit light illuminating during emergency situation and control towards emergency exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya digunakan pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life jacket is under our seat and it is supposed to be traveling only. Please tidak terima plastik from the aircraft. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala Anda, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the jacket over the head and secure tabs firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui jendela dan pintu darurat. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup-tiup karet lampu akan menyala jika sebuah baterai terendam di air. If the jacket just before leaving the aircraft, emergency exit to implement the jacket to the shop that the juggle. Should the jacket belt template, blow into the radio, the light which should be box in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantong kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membaca dengan seksama sebelum pesawat dilandas. The safety information kepada aircraft is able to packet, facilitated company before check-up. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your attention. Wish you a very pleasant flight. Saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passenger,
In preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you. Baling-baling atau propeller adalah unsur mesin berputar untuk menjalankan kapal atau pesawat terbang. Unsur ini memindahkan tenaga mekanis dengan mengkonversi gerakan rotasi, menciptakan gaya dorong untuk menggerakkan sebuah kendaraan seperti pesawat terbang, helikopter, kapal, atau kapal selam melalui suatu zat alir seperti air atau udara dengan memutar dua atau lebih bilah kembar dari sebuah poros utama. Bilah-bilah dari sebuah baling-baling berperan sebagai sayap berputar dan memproduksi gaya yang menerapkan prinsip Bernoulli dan hukum gerak Newton, menghasilkan sebuah perbedaan tekanan antara permukaan depan dan belakang bilah tersebut. Prinsip Bernoulli sendiri itu adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida atau aliran fluida itu merupakan zat alir, yaitu segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Peningkatan kecepatan pada fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Hukum gerak Newton sendiri itu merupakan hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Jadi dari penjelasan tersebut kira-kira rasanya deg-deg ya untuk naik pesawat baling-baling. Sambil menikmati pemandangan dari atas, ini ada artikel dari kompas.com yang judulnya Auto Feather Failure, momok bagi pesawat baling-baling. Ini kalau baca buat kita jadi takut ya, tapi sebenarnya di atas sini insya Allah nyaman, terus kayak naik pesawat pada umumnya, cuman beda agak rada berisik aja. Nah, jadi isinya kembali lagi ya ke artikel dari kompas.com. Salah satu momok yang dihadapi dalam naik pesawat turboprop atau mesin baling-baling atau piston itu adalah auto feather failure atau kegagalan fungsi otomatis bilah baling-baling berputar segaris dengan aliran udara manakala mesin mati. Seperti yang diketahui, tadi udah kita bahas sedikit ya bagaimana baling-baling dengan hukum Bernoulli dan hukum Newton ya. Nah, jadi pesawat turboprop mengandalkan baling-baling sebagai sumber tenaga untuk melaju atau thrust. Sudut masing-masing bilah baling-baling yang berputar itulah yang menghasilkan tenaga sehingga memungkinkan pesawat melaju. Saat melaju,
bilah baling-baling menghadap ke depan untuk menghasilkan daya dorong. Namun, jika mesin mati dan baling-baling berhenti berputar, sudut bilah baling-baling yang menghadap ke depan atau penampang luas yang di depan justru akan menghasilkan drag atau daya hambat. Tentunya, jika ada daya hambat di satu baling-baling, hal itu membuat laju pesawat jadi tidak normal untuk pesawat dengan baling-baling lebih dari satu. Itu suatu kelemahan pesawat dengan propeller, feather motor atau servonya fail, gagal bekerja. Jika motor atau servo tidak bisa memutar tepi blade bilah baling-baling jadi segaris dengan dynamic airflow atau aliran udara dinamis. Bila baling-baling justru akan melawan dynamic airflow atau menghambat laju. Kalau bilah propeller malah mengarah ke arah datangnya angin dari depan, induced drag speed akan besar, akibatnya pesawat jadi melintir. Seperti contoh kasus jatuhnya Hercules C-130 di Condet di Jakarta Timur pada 5 Oktober tahun 1991 yang lalu. Sebagai contoh kasus kegagalan dari auto feather. Kecelakaan yang menelan 135 korban tewas ini terjadi setelah C-130 tersebut lepas landas dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma saat perayaan HUT ke-46 ABRI. Tapi bukan berarti hal ini kita harapkan terjadi atau kita khawatirkan terjadi. Bismillah aja, insya Allah semuanya atas izin Allah. Kalau aman ya aman, kalau misalnya terjadi sesuatu udah qadarullah. Nah, kemudian juga ada kecelakaan pesawat ATR 72 milik Transasia penerbangan GE235 di Taiwan pada 4 Februari tahun 2015 lalu. Itu juga diduga disebabkan oleh auto feather. Pilot diduga mematikan mesin yang salah sehingga kedua baling-baling dalam posisi feather yang membuat pesawat kehilangan daya dorong dan daya angkat. Prinsip feather ini mengikuti dayung perahu. Jika penampang luas dayung menghadap ke depan, tangan akan terasa berat menahan dayung. Berbeda jika dayung diarahkan menyamping, sisi menghadap ke depan searah dengan laju perahu, maka tidak terjadi hambatan yang besar. Dengan bilah dalam posisi feather, pesawat baling-baling diharapkan bisa mendapatkan aliran udara yang dinamis sehingga bisa gliding atau terbang tanpa mesin lebih jauh dan lebih lama lagi. Fitur auto feather pertama kali dipasang dalam pesawat Martin 404 yang menggunakan dua mesin piston baling-baling. Terus, sistem tersebut didesain untuk secara otomatis membuat bilah baling-baling dalam posisi feather jika mesin mati saat take off atau climb. Fitur itu pun juga diadopsi dalam pesawat-pesawat turboprop saat ini seperti ATR-72-8 atau Hercules C-130. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita landing di HAS Hanan-Judin International Airport, Tanjung Pandan. Sekian informasi yang disampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan juga tidak membuat kita khawatir untuk mencoba
naik pesawat baling-baling, karena ini sudah kita coba dan alhamdulillah kita mendarat dengan selamat. Jadi semuanya serahkan aja sama Allah, qadarullah, apapun yang terjadi, selamat atau sesuatu lain yang terjadi, itulah yang terbaik. Alhamdulillah kita tiba di Pulau Belitung. Dan seterusnya kami juga menghimbau kepada seluruh pelaku wisata untuk tidak mengambil bagasi di tempat bagasi di atas terlebih dahulu hingga tiba urutan yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lainnya ketika hendak turun dari pesawat atas nama Sir Captain Agus Sowan. Dan seluruh oknum satu petugas mengucapkan salam berpisah dan kami harap selalu bertemu kembali dalam penumpang wisata yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Tanjung Pandan Mercy and Panama City and SBC Japanese Graphic Stationery. We would like to invite you to be careful when overbehaving and reach your personal belongings on the cities and inside the bucket before you leave the safe club as not to leave any. Nah, sekarang kita berada di tempat pengambilan bagasi. Di sini untuk bagasi saat kita mau check-in itu bayar ya. Per kilonya berapa kurang tahu karena kita nggak ada yang taruh di bagasi, pada dibawa semua ke kabin. Ada sih yang masuk ke bagasi, tapi alhamdulillah dikasih free rezeki. Sampai di kamar hotel, ini kita ngambilnya itu paketan travel, jadi kayak yang hotelnya itu udah ada kerjasama sama travelnya. Kurang tahu ya nama hotelnya ini apa, yang pasti gambaran kamarnya seperti ini ya, seperti biasa nih ada lemari buat letak-letakin pakaian, hangernya ada dikasih juga, kamar mandinya seperti ini, ada cermin, ada wastafel, kemudian ada toilet dan showernya yang udah pakai water heater. Alhamdulillah saatnya lunch. Es jeruk kunci hamoy. Hamoy itu nama lain dari somboy kalau di sini. Terus makanan khasnya itu adalah gangan dan juga ada yang lainnya. Kita nyobainnya yang ini. Penampilannya seperti ini kurang lebih ya. Alhamdulillah, destinasi berikutnya kita sampai di desa wisata replikasi rumah Laskar Pelangi, tepatnya di Desa Lenggang, Pulau Belitung. Jadi di sini itu ada replikasi dari musola, kemudian masuknya itu bayar kalau nggak salah per orang 5.000, itu tempat jual souvenir. Nah ini gambarannya rumah-rumah dari Laskar Pelangi di sebelah sana. Terus ada warung, toilet, dan ada rumah sekolah di sebelahnya. Kita naik tangga ini. Welcome to SD Muhammadiyah Gantong, replika sekolah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah karya susastra pertama Andrea Hirata, terbit pertama kali pada 2005. Novel ini ialah buku pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Ketiga novel berikutnya ialah Sang Pemimpi, Eden Sor, dan Mariama Karpov. Nah ini berangkat dari sebuah kisah nyata masa kecil pengarangnya. Novel ini boleh dikata bergenre autobiografi fiksi. Aspek fiksi atau imajinasi sengaja ditambahkan kuat oleh pengarangnya untuk memantik spirit dan keberanian anak-anak memilih mimpi-mimpi dan sekaligus mewujudkan cita-cita mereka. Ini sekolah dari SD Muhammadiyah di Belitung, latar dari sekolah, tapi ini replikanya ya. Nah, jadi pada tahun 2008 Laskar Pelangi diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Lokasi syuting film Laskar Pelangi ialah di Pulau Belitung, sesuai latar cerita novel. Film ini menuai sukses yang luar biasa.
tak hanya berhasil mengangkat nama para pemainnya, juga menggerek popularitas Pulau Belitung. Ini lagu dari Laskar Pelangi ya. Latar belakang keindahan panorama alam Belitung membuat banyak orang penasaran apakah keindahan negeri Laskar Pelangi memang seindah di film. Pada akhir tahun 2009, film Sang Pemimpi juga tayang, diadaptasi dari novel kedua Sang Pemimpi. Pengambilan gambar dimulai di Belitung atau dalam bahasa setempat Belitong. Sekalipun tidak sesukses film Laskar Pelangi, film ini tentu semakin menambah rasa penasaran penonton akan keindahan panorama Pulau Belitung. Dan bicara dampaknya memang sungguh luar biasa. Memasuki tahun 2009 sampai 2010, popularitas Belitung sebagai tujuan wisata melesat bak meteor. Setelah film Laskar Pelangi beredar dan ditonton 4,5 juta orang, industri pariwisata Belitung mengalami booming. Film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi ini bisa dikata berhasil menangkap panorama Pulau Belitung yang Masya Allah sangat indah dan asri. Terlebih lagi ditambah pada 9 Maret 2016 terjadi fenomena alam gerhana matahari total melanda sebagian kawasan Asia Pasifik. Bangka Belitung ialah salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang dilewati oleh fenomena gerhana matahari total. Pemerintah segera memanfaatkan momentum tersebut untuk mendongkrak popularitas dan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan ya, setelah kita mengunjungi tempat syuting dari Laskar Pelangi, Masya Allah, memang patut untuk kita kunjungi lagi. Rasanya kalaupun diajak kembali lagi ke sini, hayu, mau banget, rindu sih sama alamnya. Jadi ini kita lagi di Pantai Tanjung Tinggi. Di sini yang syuting Laskar Pelangi yang anak-anaknya pada lompat sambil mandi-mandi dari batu, di sini dia tempatnya. Ya, sama-sama kita saksikan Masya Allah keindahan ciptaan Allah, alam Belitung yang masih asri, indah banget, dan speechless. Pada tanggal 21 November tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Pulau Belitung bersama dengan Pulau Bangka memekarkan diri dan membentuk satu provinsi baru dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Berdasarkan aspirasi masyarakat dan berbagai pertimbangan, Kabupaten Belitung dibagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung beribu kota di Tanjung Pandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan, dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibu kotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Pulau Belitung pada tahun 2014 adalah 271.868 jiwa dengan luas keseluruhan mencapai 480.010 hektar. Sebagian besar penduduknya, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sangat akrab dengan kehidupan bahari yang kaya dengan hasil ikan laut. Berbagai olahan makanan yang berbahan ikan menjadi makanan sehari-hari penduduknya. Kekayaan laut menjadi salah satu sumber mata pencarian penduduk Belitung. Sumber daya alam yang tak kalah penting bagi kehidupan masyarakat Belitung adalah timah. Usaha pertambangan timah sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Penduduk Pulau Belitung terutama adalah suku Melayu yang bertutur dengan dialek Belitung dan keturunan Tionghoa Hokkien dan Hakka.
Pulau Belitung di sebelah utara dibatasi oleh Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Gaspar. Di sekitar pulau ini terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Mendanau, Kalimambang, Gresik, Seliu, Lengkuas, dan lain-lain yang mencapai kurang lebih 470 pulau. Belitung memiliki salah satu jenis vegetasi yang disebut dengan hutan kerangas. Hutan kerangas adalah hutan yang memiliki lahan ekstrim dan rawan atau sangat peka terhadap gangguan, misalnya kebakaran. Hutan kerangas adalah hutan yang tumbuh di atas pasir kuarsa yang memiliki pH rendah dan miskin nutrisi atau unsur hara. Vegetasi yang khas pada hutan kerangas adalah sapu padang, kantong semar, drosera, pelawan, ulin, pasak bumi, dan kucai padang. Beberapa tanaman yang hidup di hutan kerangas Belitung juga memiliki khasiat sebagai tanaman obat, sehingga pengerusakan yang sangat tidak bertanggung jawab oleh pelaku penambangan timah memiliki dampak yang sangat buruk bagi biodiversity dan sosial kemasyarakatan. Setelah menyaksikan sunset, saatnya makan. Ada otak-otak, kemudian ada capcay seafood, dan yang terakhir ini adalah kepiting asap, kepiting rajungan. Jadi kepiting rajungan itu adalah kepiting laut ya, jadi bukan kepiting tambak. Rasanya manis. Selamat makan. Boleh dicoba ya di Raja Seafood kalau ke Pulau Belitung. Oke, ini adalah ikon dari kota di Pulau Belitung, Satam Square. Jadi nggak sah katanya kalau nggak ngelihat Satam Square kalau udah nyampe di Tanjung Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat.